Yuk kita masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Beberapa orang berulang kali menghela nafas dalam hati ketika mereka mengira bahwa kesempatan langka seperti itu telah ditinggalkan oleh mereka. Namun beberapa orang juga memiliki senyuman dingin di wajah mereka. Klan Wu ini sombong dan lalim selama 10 tahun terakhir. Sekarang akhirnya ada seseorang yang bisa datang dan memberi mereka pelajaran. Mata pria berpakaian hijau itu tiba-tiba menyusut saat mendengar ini. Tubuhnya dengan paksa berbalik ke udara dan memeluk gadis itu, yang wajahnya pucat karena ketakutan. Tubuhnya mendarat dengan mantap di tanah, dan kemudian dia dengan cepat terbang kembali ke klan. Xiaoyan bahkan tidak melihat ke arah pria dan wanita yang melarikan diri. Wajahnya tenang saat dia melihat lelaki tua berpakaian hitam di seberangnya. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu melihat Xiaoyan sedang menatapnya, dia buru-buru memberikan senyuman sopan pada Xiaoyan yang lebih jelek daripada menangis. Dia tersenyum dan berkata pada Xiaoyan, "Memang salahku karena baru saja menyerangmu. Sebenarnya itu hanya salah paham. Tuan mudaku sudah terbiasa duduk di posisimu. Oleh karena itu, namun aku sudah memintanya untuk kembali ke klan, untuk memanggil pemimpin klan. Pemimpin klan secara pribadi akan datang dan meminta maaf padamu. Aku harap kamu tidak marah." "Oke," ucap penatua itu. Xiaoyan dengan dingin tertawa ketika mendengar ini. Lalu dia berkata, "Kamu berasal dari klan Wu kan? Sebelumnya ada seseorang dari klan Liu yang membantuku. Aku mendengar dia mengatakan bahwa klan Wu di kota Qingyang sangat arogan, lalim, dan kejam. Aku tidak menyangka hari ini memang benar begitu." "Hahaha," ucap Xiaoyan dengan dingin menatap lelaki tua berpakaian hitam itu, menyebabkan dia merasa seolah ada duri di punggungnya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Namun di saat berikutnya, lelaki tua berpakaian hitam itu mendapat ide. Dia tersenyum dan berkata pada Xiaoyan, "Hahaha, jadi itu kamu. Ini benar-benar kasus keluarga yang tidak mengenali keluarga. Yang membantumu adalah Liu Xiang kan? Hahaha, sejujurnya anak itu adalah cucuku. Jika aku tahu tentang ini sebelumnya, tidak akan ada banyak kesalahpahaman," ucap penatua itu. Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya saat mendengar ini. Wajah semua orang di penginapan sedikit bergerak. Kulit orang tua ini terlalu tebal. Jika dia diketahui menyamar sebagai seorang dari klan Liu, bukankah semuanya akan berakhir baginya? Orang tua berpakaian hitam secara alami mengetahui hal ini di dalam hatinya. Namun setelah dia berbicara, bagaimana dia bisa menarik kembali kata-katanya? Terlebih lagi jika dia tidak berbicara saat ini. Bagaimana jika Liu Xiang memintanya untuk berurusan dengan klan Wu setelah membantu orang ini? Tidak peduli seberapa kuat klan Wu, mereka pasti tidak akan menandingi pihak lain. Saat ini dia hanya bisa mengelur waktu. Jika dia benar-benar tidak bisa, dia hanya bisa menunggu pemimpin klan datang dan membunuhnya dalam satu gerakan. Selama dia berurusan dengan semua orang yang mengetahui hal ini, bahkan jika klan Wu-nya benar-benar membunuh generasi muda dari suatu faksi besar, lalu kenapa? Ketika dia memikirkan hal ini, senyuman di wajah lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi lebih cemerlang. Namun di mata Xiaoyan, hal itu sangat mengerikan. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak mengetahui apa yang dipikirkan lelaki tua berpakaian hitam itu? Tapi Xiaoyan menoleh untuk melihat keluar jendela penginapan. Jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Xiaoyan memandang pria tua berpakaian hitam itu, dia tidak menyerang. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum. Pria tua berpakaian hitam itu tampaknya memahami sesuatu. Dia tidak mengatakan apapun tentang menjadi anggota klan Liu. Sebaliknya, dia menemani Xiaoyan saat mereka berdiri di tempat yang sama dan menunggu dengan tenang. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya yang perkasa dan mendominasi masuk dari luar jendela. Dia muncul di samping lelaki tua berpakaian hitam itu dalam sekejap. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu menjelaskan hubungan antara Xiaoyan dan klan Liu, wajah kepala keluarga klan Wu berubah. Dia mengirim pesan kepada lelaki tua berpakaian hitam itu dan kemudian berjalan menuju Xiaoyan sambil tertawa kecil. Namun saat dia sampai di depan Xiaoyan, mereka berdua tiba-tiba menyerang Xiaoyan. Mereka ingin membunuh Xiaoyan dalam satu serangan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat melihat ini. Hal ini menyebabkan penatua dan pemimpin klan Wu merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Kekuatan di tangan mereka menjadi lebih ganas saat mereka menyerang Xiaoyan dengan liar. Xiaoyan sebaliknya diam-diam berdiri di tempat yang sama. Kedua tangan diletakkan di belakang punggung dan dia tidak bergerak. Tapi saat serangan keduanya hendak mendarat di tubuh Xiaoyan, terdengar suara ledakan. Badan penyerang dari patriark klan Wu dan penatua berpakaian hitam tiba-tiba berhenti. Sosok yang agak lelah muncul di depan mereka berdua dan memblokir serangan mereka. Sesaat kemudian sosok ini terhuyung mundur 3 langkah, sementara patriark klan Wu dan penatua berpakaian hitam hanya mundur selangkah. Keduanya memfokuskan mata dan tertawa dingin. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiaoyan menjadi semakin gelap dan dingin. Namun Xiaoyan mengabaikan mereka berdua. Sebaliknya dia memandang pria parubaya di depannya.
Pria itu juga sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik. Senyuman hangat muncul di wajah pucatnya. Mata Xiaoyan mengamati sekeliling sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Kemarahan di hati pemimpin klan Wu bertambah ketika dia melihat bahwa keduanya sebenarnya tidak menempatkan mereka di matanya. Dia mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak dan doki di tubuhnya beredar dengan cepat. Sebuah cahaya bersinar di tangannya dan sebuah pedang panjang muncul di sana. Dia menusukkan pedang panjangnya ke arah pria yang membelakanginya. Namun pria itu tidak mengelak. Sebaliknya dia berbalik dan menghadapi serangan itu dengan sebuah pukulan. Pedang langit dan bumi, tinju gemetar gunung. Keduanya mengeluarkan suara ledakan pada saat bersamaan. Pedang dan tinju bertabrakan dan keduanya mundur selangkah. Tubuh pemimpin klan Wu bergetar dan kekuatan menakutkan di tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Di sisi lain, darah di tubuh pria parubaya itu bergejolak dan muncul rona merah di wajah pucatnya. Hahaha, Liu Huabai, kamu masih belum cukup baik. Dengan kekuatanmu saat ini, aku menyarankanmu untuk segera pergi. Jangan berpikir untuk melindungi anak ini dengan paksa. Jika kamu pergi, aku menjamin bahwa aku tidak akan menyentuh klan Liumu selama 5 tahun ke depan. Kalau tidak, aku bisa melepaskanmu hari ini. Namun kamu tidak bisa menyalahkanku besok. Oleh karena itu menurutmu, klan lebih penting atau orang luar yang tidak ada hubungan denganmu lebih penting? Ucap pemimpin klan Wu dengan dingin tertawa ketika dia berbicara. Matanya dipenuhi ejekan saat dia melihat pemimpin klan Liu. Alis pemimpin klan Liu terkatup rapat ketika dia mendengar ini. Wajahnya yang agak memerah menunjukkan ekspresi yang bertentangan. Secara logika, memang tidak ada hubungan antara dia dan Xiaoyan. Padahal keduanya baru saja bertemu. Namun dia berhutang budi pada Xiaoyan. Meski tidak langsung, Xiaoyan tetap banyak membantunya. Tapi bagaimana dengan nasib klannya? Setelah memikirkannya, pemimpin klan Liu akhirnya memutuskan untuk melindungi Xiaoyan. Lagi pula selama dia bisa melindungi Xiaoyan, itu berarti klan Liu sudah berhubungan baik dengannya. Dengan bakat Xiaoyan, dia pasti akan dihargai oleh beberapa kekuatan besar. Selama klan tersebut dapat bertahan sampai saat itu, belum lagi klan Wu di kota Qingyang yang kecil ini. Bahkan klan yang 10 kali lebih kuat dari klan Wu harus memberikan sedikit perhatian kepada klan Liu. Ekspresi ragu-ragu dari pemimpin klan Liu segera menjadi tegas ketika dia memikirkan hal ini. Dia berdiri di depan Xiaoyan dan menghalangi pemimpin klan Wu yang hendak menyerang Xiaoyan. Mata Xiaoyan yang setenang sumur tua mengungkapkan ekspresi kekaguman saat melihat ini. Dia mengangguk dengan sikap yang tidak terdeteksi dan terus menonton. Pemimpin klan Wu memandang pemimpin klan Liu yang memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Wajah keduanya langsung menjadi gelap. Tangan mereka berlahan mengepal dan sepertinya mereka hendak menyerang. Hal ini menyebabkan wajah pemimpin klan Liu langsung berubah menjadi suram. Namun di saat berikutnya, pemimpin klan Wu tiba-tiba tertawa keras. Bagus, bagus, bagus. Untukmu, Liu Huabai. Bagus untukmu, klan Liu. Tunggu saja kemarahan klan Wuku. Awalnya saya ingin memberimu waktu untuk bernafas, tetapi karena klan Liumu tidak menginginkannya, jangan salahkan orang tua ini untuk mencuci lehermu malam ini dan tunggu pemboman klan Wuku besok. Ucap pemimpin klan Wu meraung marah. Segera setelah dia selesai berbicara, pemimpin klan Wu dan Liu Huabai meninggalkan penginapan dan kembali ke klan mereka untuk mempersiapkan pertempuran besok. Liu Huabai menunggu sampai kepala klan Wu menghilang dari pandangan sebelum berbalik untuk melihat Xiaoyan. Melihat ekspresi acuh tak acuh Xiaoyan, mata Liu Huabai sedikit menyipit sebelum dia membuka mulut untuk bertanya pada Xiaoyan. Rencana apa yang kamu punya? Jika kamu tidak memilikinya, aku ingin mengundangmu ke tempat tinggalku yang sederhana. Sebagai tamu untuk bermalam untuk mencegah hantu tua dari klan Wu menyerangmu di tengah malam. Aku ingin tahu apakah kamu dapat menyetujui proposalku. Ucap pemimpin klan Liu yang bernama Liu Huabai. Xiaoyan memandang Liu Huabai dan tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku harus mengganggumu." Ucap Xiaoyan. Liu Huabai buru-buru melambaikan tangannya untuk menyangkal kesopanan Xiaoyan, lalu meninggalkan penginapan bersama Xiaoyan dengan senyuman di wajahnya. Begitu dia meninggalkan penginapan, Xiaoyan melihat Liu Xiang yang sebelumnya memimpin jalan untuknya. Melihat ekspresi hormat Liu Xiang, Xiaoyan sedikit mengernyit. Setelah berbicara lama, Liu Xiang sekali lagi kembali ke penampilannya memimpin jalan bagi Xiaoyan. Dia mengobrol dan tertawa dengan Xiaoyan, meninggalkan kepala klan Liu ke samping dalam kedinginan. Hal ini menyebabkan kepala klan Liu merasa agak tidak berdaya. Dia hanya bisa mengikuti keduanya dan menyaksikan Xiaoyan dan Liu Xiang berjalan menuju kediaman klan Liu bersama. Di kota Qingyang rumah keluarga Liu, ada lebih dari 10 orang di aula besar. Sosok Liu Huabai berbaca pucat dan agak lemah sedang duduk di kursi kayu di tengah aula besar. Liu Huabai memandang Xiaoyan yang duduk di bawah dan membuka mulutnya untuk bertanya sambil tersenyum. "Xiaoyan, bolehkah aku tahu di mana Xiaoyan tinggal?" Ucap pemimpin klan Liu. Mendengar ini, Xiaoyan secara alami tahu bahwa pihak lain ingin memahami nilai taruhannya. Kalau tidak, bagaimana dia menjelaskannya kepada anggota klannya?
Bagaimanapun juga Liu Huabai telah menggunakan klannya sendiri sebagai taruhan untuk melindungi Xiaoyan. Namun jika dia gagal pada akhirnya, harganya bukanlah sesuatu yang mampu dia tanggung. Bahkan jika dia kehilangan seluruh klannya, dia tidak akan mampu memperbaiki kesalahannya. Xiaoyan tidak langsung menjawab, sebaliknya dia pertama kali melirik semua orang di aula. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah orang tua dan junior yang berprestasi dari klan Liu. Mereka semua telah mendengar tentang perang yang akan datang antara kedua klan. Dan itu semua karena orang luar bernama Xiaoyan. Mereka secara kasar bisa menebak alasan mengapa Patriark menggunakan seluruh klan untuk melindungi Xiaoyan. Jadi ada sedikit harapan di wajah mereka. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke mereka sekali lagi, lalu menghadap Liu Huabai dan menjawab sambil tersenyum. Aku hanyalah seorang kultivator bebas. Aku hanya memiliki kekuatanku saat ini karena aku menemukan beberapa peluang. Dan aku tidak memiliki tempat tinggal yang pasti, ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di aula langsung menjadi gelisah. Alasan mengapa mereka bisa menunggu dengan tenang di sini adalah karena Xiaoyan memiliki penegasan akan kekuatan di belakangnya. Namun jika dilihat sekarang, bocah ini tidak punya faksi apa-apa di belakangnya. Dia selalu melakukan suatu acting. Bahkan Liu Huabai, wajah Patriark itu sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Tetapi pada saat berikutnya dia kembali stabil. Ini karena dia melihat senyuman samar percaya diri di sudut mulut Xiaoyan. Senyuman tenang dan percaya diri saat menghadapi bahaya seperti ini bukanlah pertama kalinya dia melihatnya. Selain itu Liu Huabai merasa ada makna dalam senyuman ini yang tidak dapat dia lihat dengan jelas. Itulah alasan sebenarnya kenapa dia berani menggunakan klannya sebagai taruhan. Sebelumnya saat dia menghadapi pemimpin klan Luwu di penginapan, Xiaoyan memiliki senyuman seperti ini. Ketenangan ini bukan dibuat-buat. Anak ini jelas bukan orang biasa. Berpikir sampai di sini, hati Liu Huabai menjadi tenang. Telapak tangannya menghantam meja yang terbuat dari kayu cedar dengan keras. Serutan kayu berterbangan ke segala arah, dan suara keras menyebar ke seluruh aula. Aula yang bising itu langsung menjadi sunyi. Aura di tubuh Liu Huabai melonjak tanpa ditahan, menyebabkan pikiran semua orang di bawah bergetar. Tatapan mereka mau tidak mau tertuju pada Liu Huabai. Liu Huabai memandangi kerumunan yang sedang memandangnya, lalu menatap tajam ke arah Xiaoyan yang duduk di bawah, dan akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Meskipun rekan Xiaoyan sendirian, dia telah banyak membantuku. Saat ini klan Wu dengan sepenuh hati ingin mencaplok keluarga Liuku. Dan rekan Xiaoyan juga merupakan musuh klan Wu. Bagaimana mungkin klan Liuku bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Selain itu, bahkan jika klan Wu benar-benar tidak menyentuh klan Liuku dalam waktu 5 tahun, dapatkah klan Liuku benar-benar meningkatkan kekuatannya hingga dapat melawan klan Wu dalam waktu 5 tahun? Oleh karena itu aku memutuskan untuk bergandengan tangan dengan rekan Xiaoyan melawan klan Wu. Jika kami menang, klan Liuku akan ada di kota Qingyang ini selamanya. Jika kami kalah, aku juga akan membuat klan Wu menderita kerugian besar dan tidak dapat membangun dirinya di kota Qingyang ini. Aku ingin tahu apakah orang-orang dari klan Liuku berani melawan klan Wu bersamaku, menghancurkan klan Wu dan mengembalikan kejayaan keluarga Liuku, ucap Liu Huabai dengan suara tegas. Semakin banyak Liu Huabai berbicara, semakin dia menjadi bersemangat. Dia bahkan mulai mengaum. Begitu kata-katanya yang berapi-api keluar dari mulutnya, semua orang di aula berteriak serempak. Kami siap bertarung. Bertarung hidup dan mati untuk klan Liu. Teriak suara-suara itu. Hal ini juga menyebabkan Xiaoyan diam-diam menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Ketika Liu Huabai melihat Xiaoyan berulang kali menganggukkan kepalanya, mata Liu Huabai sedikit mengeras. Sikap memandang sesuatu seperti ini seperti perasaan seorang senior tua yang memuji seorang junior. Hal ini menyebabkan hati Liu Huabai terkejut tanpa sadar. Mungkinkah Xiaoyan ini adalah monster tua yang telah hidup ratusan tahun? Di dunia ini selalu ada beberapa senior yang suka menggunakan beberapa teknik rahasia untuk kembali ke penampilan mudanya. Dengan cara ini mereka akan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau di tengah keramaian, menyebabkan semua orang marah dan tidak berdaya. Sekarang Liu Huabai tiba-tiba memikirkan hal ini, dan menggabungkan semua tindakan Xiaoyan sebelumnya, hati Liu Huabai menjadi lebih bersemangat. Jika Xiaoyan yang benar-benar seorang senior yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, maka masalah dia menggunakan kekuatan klannya untuk melindungi Xiaoyan pasti akan membuat dia memiliki kesan yang baik terhadap klan Liu-nya. Pada saat itu, inilah saatnya keluarga Liu-nya bangkit. Namun pada saat ini tiba-tiba saja terdengar suara pintu didobrak. Terlihat 5 lelaki tua berjubah putih dan berambut putih masuk ke aula utama. Segera semua orang di aula utama memberi jalan bagi mereka, dan mereka berlima berjalan mendekati Liu Huabai. Sebuah cahaya redup keluar dari mata lelaki tua terkemuka itu ketika dia memandang Liu Huabai dan berkata, Patriark Klan, saya kira tidak dengan keputusan Anda. Kepala keluarga, menurutku itu tidak mungkin. Selama klan Wu membiarkan klan Liu kita memulihkan diri selama 5 tahun, kekuatan kepala klan belum tentu tidak dapat meningkat. Terlebih lagi kepala klan sudah pulih.
5 tahun kemudian klan Liu kita pasti akan mampu berdiri tegak di kota Qingyang. Mengapa kepala klan malah ingin bertarung untuk junior yang bahkan sama sekali tidak dikenal? Anda benar-benar mengambil resiko besar kali ini, ucap orang tua terkemuka itu. Ekspresi semua orang di aula utama berubah ketika mereka mendengar ini. Mata mereka membawa kecurigaan saat melihat Liu Huabai. Orang tua itu juga menyipitkan matanya. Tatapannya tajam saat dia memandang Liu Huabai. Namun Liu Huabai mengabaikan mereka ketika mendengar ini. Sebaliknya dia menatap Xiaoyan yang duduk dengan wajah tenang. Xiaoyan tersenyum saat melihat Liu Huabai menatapnya. Dia berdiri dan memandangi kelima orang tua itu. Kepala klan Liu, kelima orang ini adalah tetua klan Liu bukan? Ucap Xiaoyan. Liu Huabai sedikit mengerti saat mendengar ini. Namun dia tetap mengangguk dan mengakuinya. Dia membuka mulutnya dan berbicara pada Xiaoyan. Yang di tengah adalah tetua pertama klan Liuku. Kekuatannya telah mencapai puncak Dousong bintang 7. Dia adalah orang terkuat di klan Liuku selain aku. Sedangkan 4 orang lainnya juga adalah tetua Liuku. Kekuatan mereka tidak biasa dan mereka semua adalah Dousong Elite. Mereka adalah landasan klan Liuku saat ini. Tapi sayangnya, ucap Liu Huabai tiba-tiba berhenti. Suaranya yang merendah itu membawa kesedihan. Xiaoyan tidak peduli lagi saat mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya pada 5 penatua yang baru saja datang. Salah satu dari mereka mendengus dingin saat melihat tatapan Xiaoyan, lalu membuka mulutnya untuk mengejek. Dari mana asal junior bodoh ini? Saya menasihatimu untuk meninggalkan klan Liuku sesegera mungkin. Jangan membuat masalah lagi untuk klan Liuku. Kalau tidak, aku akan segera membunuhmu di tempat, ucap penatua klan Liu tersebut. Ketika dia selesai berbicara, mata tetua ini dipenuhi dengan ketidakpuasan saat dia melihat ke arah Liu Huabai yang duduk di kursi pemimpin. Xiaoyan melihat semua ini di matanya. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan sedingin es. Sang pemimpin klan Liu, beberapa tetua klan Liumu ini tampaknya sangat tidak puas denganmu. Kalau begitu aku akan membantumu mendisiplinkan mereka, ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan diucapkan dengan cara yang sangat tenang, tapi di telinga Liu Huabai seperti guntur dari 9 surga. Hatinya sangat terkejut. Saat dia hendak bertindak, dia melihat beberapa penatua tertawa terbahak-bahak. Celaka. Beberapa orang tua yang tidak tahu diri ini, mereka sudah seperti ini dan mereka masih belum bisa melihat dengan jelas. Jika Xiaoyan ini benar-benar orang biasa, apakah aku akan tetap bersahabat dengannya? Sungguh sekelompok babi yang bodoh, ucap dalam hati Liu Huabai. Bang! Benar saja seperti yang dikhawatirkan. Tepat ketika kata-kata Liu Huabai baru saja terdengar, tawa kelima penatua itu tiba-tiba menghilang, digantikan dengan ledakan keras yang bergema di seluruh aula besar. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Xiaoyan. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Beberapa saja Xiaoyan hanya melambaikan lengan jubahnya dan 5 ahli top di kota Qingyang dikirim terbang. Mereka bertabrakan dengan keras dan menabrak pilar-pilar di aula besar. Adegan tiba-tiba ini segera membuat semua orang di klan Liu menyadari bahwa pemuda ini yang terlihat seumuran dengan mereka sebenarnya adalah orang yang sangat kuat. Kekuatannya setidaknya di atas Douseng. Adapun Liu Huabai, dia sangat terkejut sekaligus tidak berdaya saat dia melihat Xiaoyan. Dia sudah menduga bahwa Xiaoyan bukanlah orang biasa. Namun dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan sekuat ini. Untungnya dia tidak memprovokasinya seperti beberapa penatua bodoh ini. Jika tidak, kemungkinan besar klan Liu akan hancur hari ini. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melihat kelima tetua klan Liu. Dia mendengus dingin. Sebuah pemikiran melintas di hatinya dan dia mengikat 5 tetua klan Liu di udara. Tangannya terulur dan sebuah cakar hendak meraihnya. Teman Xiaoyan, mohon tunggu, ucap Liu Huabai. Hati Liu Huabai menegang saat melihat Xiaoyan hendak membunuh kelima tetua klannya. Dia buru-buru berteriak pada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Setelah itu dia mendengus dingin. 5 tetua klan Liu diusir dari aula besar oleh Xiaoyan seperti karung rusak. Liu Huabai juga menghela nafas lega. Dia berdiri memandang Xiaoyan dan membungkuk padanya. Teman Xiaoyan, terima kasih atas kebaikanmu karena tidak membunuh mereka. Saya pasti akan menghukum mereka sesuai aturan keluarga, ucap Liu Huabai. Setelah Liu Huabai berbicara, dia menyerukan orang-orang untuk membawa kelima tetua ke dalam penjara klan untuk menunggu hukumannya. Hal ini juga menyebabkan Liu Huabai, kepala klan dari klan Liu, sedikit tersipu. Namun demi keselamatan kelima penatua tersebut, dia harus menanggungnya dengan wajah merah. Saya ingin tahu apakah teman Xiaoyan puas dengan tindakan saya. Jika Anda tidak puas, saya akan segera memanggil para pelayan untuk membawanya kembali dan membiarkan Anda menghukum mereka sesuai dengan keinginan Anda, ucap Liu Huabai ketika melihat Xiaoyan masih memiliki wajah tanpa ekspresi. Tidak apa-apa, aku hanya berharap kepala klan Liu dapat mengatur klan dengan baik di masa depan dan tidak menimbulkan masalah bagi keluarga Anda. Dan aku berharap masalah hari ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Jika tidak, aku yakin kepala klan Liu mengetahui konsekuensinya tersebut. Pada saat itu hasil akhirnya mungkin tidak seperti hari ini,
ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan sangat terdatar, tapi hati Liu Huabei tidak bisa menahan gemetar. Xiaoyan benar, mampu membiarkan kelima tetua klan Liu pergi seperti ini sudah menunjukkan bahwa Xiaoyan cukup murah hati. Jika itu orang lain, mungkin seluruh klan Liu sudah tamat. Ketika Liu Huabei memikirkan hal ini, dia mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Pada akhirnya dia masih menghela nafas sedikit dan bergumam. Sepertinya sudah waktunya membereskan keluarga, ucap Liu Huabei. Meski suaranya tidak nyaring, siapa yang bukan orang yang kuat di sini, suara kecil ini sudah cukup bagi mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di aula mulai bergerak, badai keluarga sudah tidak bisa dihindari. Xiaoyan tidak memperhatikan perubahan di wajah semua orang. Dia berbalik dan berjalan menuju luar aula. Melihat ini, Liu Huabei pun buru-buru mengikuti ke sisi Xiaoyan, ingin memimpin jalan. Namun Xiaoyan sepertinya tidak berniat membiarkan Liu Huabei memimpin. Dia mengurus urusannya sendiri dan berjalan ke depan, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di rumah Liu. Hati Liu Huabei tidak bisa menahan sedikit pun gemetar. Arah di mana Xiaoyan berjalan adalah kamar tidurnya. Hal ini menyebabkan Liu Huabei menjadi agak marah. Itu karena tindakan ini seolah-olah Xiaoyan tidak memandang keluarga kecilnya. Pada saat ini, Liu Huabei tidak tahan untuk terus menonton. Xiaoyan melambaikan lengan jubahnya, dan pintu kamar Liu Huabei yang tertutup rapat diledakkan oleh kekuatan tak terlihat, memperlihatkan beberapa perabot dan tempat tidur. Xiaoyan memimpin untuk masuk, dan Liu Huabei mengikutinya dengan wajah muram. Saat Liu Huabei masuk, pintu kayu yang terbuat dari kayu nanmun ditutup dengan suara keras, mengunci keduanya di dalam. Wajah Liu Huabei sedikit berubah saat dia melihat Xiaoyan. Namun Xiaoyan duduk di sisi meja teh dan bahkan tidak melihat ke arah Liu Huabei. Dia mengisi cangkir teh giok di atas meja dengan teh dan menyesapnya sedikit. Baru kemudian dia membuka mulut untuk berbicara dengan Liu Huabei yang murung. Baru saja aku melihat auramu tidak stabil dan darahmu juga tidak stabil. Ada luka tersembunyi di tubuhmu, dan Liu Xiang telah menemukan ramuan obat untukmu. Aku kira alkemis di keluargamu tidak cukup terampil, dan tidak dapat membantumu sepenuhnya menghilangkan gejala sisa di tubuhmu, bukan? Ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Liu Huabei yang awalnya murung pun langsung berubah menjadi keterkejutan. Lalu dia menatap Xiaoyan sambil menghela nafas dan mengangguk berat. Demi Liu Xiang, pergilah duduk di tempat tidur dan buka pakaianmu. Aku akan langsung membantumu menghilangkan bahaya tersembunyi di tubuhmu, ucap Xiaoyan. Liu Huabei segera melakukan apa yang diperintahkan. Xiaoyan tersenyum tipis, lalu berjalan mendekat untuk membantunya mengobati lukanya. Kekuatan spiritual Xiaoyan melonjak dari antara alisnya dan memasuki tubuh Liu Huabei untuk menyelidikinya. Hanya sesaat Xiaoyan sudah memahami dengan jelas kondisi gejala sisa di tubuh Liu Huabei. Gejala sisa di tubuh Liu Huabei telah ada selama lebih dari 10 tahun. Setelah akumulasi bertahun-tahun, itu bukan lagi sesuatu yang bisa dengan mudah dihilangkan oleh klan seperti Liu. Jika 3 tahun yang lalu, dengan kekayaan klan Liu, gejala sisa di tubuh Liu Huabei pasti sudah sembuh total jika mereka rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Sayangnya perselisihan internal dalam klan Liu menyebabkan gejala sisa di tubuh Liu Huabei sulit dihilangkan. Terlebih lagi diam-diam hal itu menjadi semakin intens. Jika Xiaoyan tidak tiba secara kebetulan, kemungkinan besar luka dalam Liu Huabei akan semakin parah dan menyebabkan dia meninggal dalam waktu kurang dari 2 tahun. Xiaoyan menjelaskan kepada Liu Huabei sambil merasakan luka tersembunyi di tubuhnya. Namun sesaat kemudian, Xiaoyan tersenyum tipis. Setelah itu dia mengelurkan tangannya dan mengeluarkan pil obat dari ruang kosong untuk dikonsumsi Liu Huabei. Liu Huabei sama sekali tidak memperhatikan tingkatan pil obat. Wajahnya kusam saat dia melihat tangan Xiaoyan yang secara acak merobek ruang kosong. Hanya ketika kekuatan obat yang sangat besar tiba-tiba ditransmisikan dari tubuhnya, Liu Huabei tiba-tiba terbangun. Dia buru-buru mengangkat doki di tubuhnya dan mulai memperbaikinya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Dia masih bersikap acuh tak acuh saat dia duduk di sisi meja dan meminum tehnya. Dia tidak mengatakan apapun dan terus menunggu dengan tenang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan versi 2-nya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.